Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati Kono, saya mahasiswi semester 8 jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam hukum pidana terdapat dua tunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu kriminologi dan viktimologi. Jika kriminologi membahas tentang kejahatan dan pelaku, maka viktimologi lebih membahas kepada korban. Tapi dalam video kali ini, saya akan lebih membahas kepada korban kejahatan lingkungan. Korban di dalam kerangka yang bervariasi ini tidak terbatas pada manusia saja. Korban perusakan juga meliputi alam lingkungan spesifik dan kantong-kantong ekologis, demikian pula binatang non-hewani. Dalam beberapa hal, hukum pidana mungkin tepat digunakan untuk mencegah atau menghukum pelaku perusakan. Tapi, bagaimana dengan beberapa bentuk dari kekejaman pada binatang? Di dalam kasus lain, perundang-undangan dapat mengandalkan pada sanksi sipil daripada sanksi pidana, terutama jika korban adalah lingkungan tertentu yang terikat pada ekologi lokal. Dari satu perspektif, green criminology, hukum sering dilihat sebagai suatu arena perselisihan paham dan persaingan yang tajam karena ketidakberdayaan sanksi pidana dalam hubungan dengan jenis dari aktivitas spesifik atau pelanggaran. Tekanan bisa terjadi di antara keduanya, yaitu hak asasi hewan dan pandangan keadilan tentang lingkungan, serta hak asasi hewan dan pendekatan keadilan ekologis. Namun demikian, sangat intens bahwa konseptualisasi dari perusakan lingkungan membungkus perhatian dari tiga elemen: hubungan dengan manusia, lingkungan secara umum, dan binatang non-hewani. Sebagai contoh, perlindungan dari biodiversity di dalam hutan kita tidak sesuai dengan upaya mempertahankan lokalisasi lingkungan alam, melindungi spesies langka, dan memastikan kebahagiaan makhluk hidup. Pembabatan hutan tua sebagai contoh mungkin menjadi benar-benar problematis dari segi pandangan kepentingan manusia, pemeliharaan binatang non-hewani, dan konservasi ekosistem yang kompleks. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk melindungi korban kejahatan lingkungan? Caranya adalah dengan pencegahan kejahatan lingkungan. Meskipun cara ini lebih bersifat preemptif daripada reaksioner, tapi pencegahan kejahatan lingkungan tidaklah dapat dipisahkan dari ekofilosofi, yaitu apa yang kita sedang usahakan untuk dicegah adalah tidak terpisahkan dengan bagaimana kita memandang kepentingan manusia, kebutuhan dan persyaratan biosfer spesifik, dan hak binatang non-hewani. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.